Shalom. Shalom. Yahobu. Yahobu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat BNKP Tangerang mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing secara online. Kami pandu secara langsung dari Gereja BNKP Tangerang. Pada hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Elkarya Kristian Telambanua MA/MTH, Pendeta Jemaat BNKP Tangerang. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 9. Dengan malaikat angkatlah. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah,
Tuhan yang Maha Kuasa, yang awal dan yang akhir. Engkau telah menjanjikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan menyatakan kami benar, serta memberi hidup kekal. Sebab itu, kami datang ke hadapan tahta rahmat-Mu memohon, genapilah janji-Mu kepada kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami menghayati sikap hidup yang baik dan benar, sebagai jawaban kami terhadap anugerah-Mu. Ajarlah kami agar setia menanti-nantikan Engkau pada waktu kesulitan. Tolonglah kami agar tetap menguasai diri dan mengingat Engkau pada waktu kemudahan dan kelimpahan. Ya Allah, kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman-Mu yang kekal dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11, Inilah Hari Minggu. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Keluaran 20 pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan pada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki,
atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hari Sabat dan menguduskannya. Hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau jangan hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Baru nomor 119, Nyanyikan Lagi Bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing 1-2 menit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami.
Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa dan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 149, Ucap Syukur pada Tuhan.
mengucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi Dia. Jemaat berdiri, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang terus-menerus kami nikmati. Dan jikalau hari ini kami boleh membawa persembahan syukur kepada Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan boleh berkenan menerimanya, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Kami sadar bahwa apa yang kami punya dari Tuhan asalnya. Oleh karena itu kami datang membawa kembali sebagai syukur kami kepadamu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan di dalam rumah tangga, berkati di dalam pekerjaan, berkati di dalam keseharian. Kami juga mohon berkat dan hikmat dari Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang akan mengelola persembahan jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur untuk kesempatan memberi bagi Tuhan ini. Amin. Jemaat duduk. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Teduh. Menghadap Bapa
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Sebagaimana pujian kami Tuhan, kami mau menikmati indahnya saat yang teduh ketika kami duduk diam di sekitar kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, puaskan dahaga kami akan kebenaran-Mu dan pakai hamba-Mu jadi saluran berkat bagi kami semua yang telah bersekutu di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari Minggu 5 Juli 2020 ini sesuai dengan perikopen kita di BNKP dikutip dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sichem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang hari ini kembali punya waktu, kesempatan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Shalom. Yahovu. Yahovu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup ini kita sering kali terbuai dengan situasi, terbuai dengan keadaan, terbuai dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kita sibuk menikmati berkat, lalu lupa bahwa sebenarnya kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kalau kita perhatikan teks yang tadi kita baca, ini merupakan kelanjutan setelah sebelumnya pada pasal 11 ada akhir dari dunia zaman itu yang berakhir dengan kekacauan di Babel, oleh karena manusia yang punya hasrat untuk meninggikan diri, untuk mencari nama, meninggikan diri, tinggi hati, sombong, itu bisa menjadi awal dari kekacauan. Maka hati-hati bagi orang yang mungkin berpotensi untuk jadi sombong, tinggi hati,
mau meninggikan diri, mau mencari nama, Anda bisa menjadi awal dari sebuah kekacauan. Dan jangan pernah lupa dengan dosa Babel, dosa kesombongan, dosa mencari nama. Saudara, di tengah kekacauan itu Tuhan tidak membiarkan kekacauan terjadi begitu saja. Maka Tuhan memanggil manusia-manusia Tuhan untuk bisa menjadi pelayan, menjadi saluran berkat Tuhan. Maka dipanggillah Abram. Kalau kita cermati perjalanan ini, kita melihat Abram dipanggil oleh Tuhan keluar dari dunia yang kacau tersebut untuk kemudian diberkati oleh Tuhan. Dan setelah menerima berkat Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Bahkan sampai ke anak cucunya Tuhan panggil menjadi berkat. Sebenarnya hal ini juga sejalan dengan panggilan kita sebagai gereja Tuhan dewasa ini. Karena gereja yang adalah eklesia itu adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kekacauan untuk kemudian diutus kembali ke dalam dunia menjadi berkat. Pertanyaannya, adakah kita berada pada garis ini, panggilan ini? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menarik untuk mencermati panggilan, janji, dan penugasan Abraham yang kita bisa temukan di ayat pertama sampai ayat ketiga. Tuhan memanggil sekaligus memberi janji. Kita temukan di sana ada janji mendapatkan tanah, janji menjadi bangsa yang besar, janji untuk menerima berkat, janji untuk nama yang masyhur. Jadi nama yang masyhur itu bukan dicari seperti peristiwa Menara Babel, tetapi itu berkat Tuhan. Bahkan disertai bahwa jikalau dia memberkati, maka orang itu akan diberkati, yang mengutuk akan dikutuk. Dia kemudian dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ayat pertama sampai ayat ketiga ini memuat janji yang menuntut respon. Dan respon yang pertama untuk hal semacam ini adalah percaya. Adakah kita percaya kepada janji-janji Allah ketika Allah memanggil kita untuk melayani Dia? Kadang-kadang kita sulit menerima ataupun percaya kepada janji karena kita suka melihat buktinya dulu. Sering kita berkata orang nias ni ilahur ni babayat hang. Semua yang dijanjikan kepada Abraham tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tidak serta-merta, membutuhkan waktu. Bahkan di usia 75 tahun ketika dia dipanggil, dalam usia yang tua, dijanjikan dapatkan keturunan. Saudara, ini orang mungkin bisa berkata, tesi fabude raugade, faya kuda asoya, hai bisa tola, fitungan 55 fakir rausai. Tapi itulah sebabnya mengapa Abram disebut sebagai bapa orang beriman, karena dia belum melihat, tapi dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Dia tidak meragukan Tuhan sedikit pun. Kalau kita lanjutkan dengan melihat bagaimana Abram menjawab panggilan itu di ayat 4 sampai ayat 6, Abram langsung taat. Abram pergi tanpa bertanya, tidak mempertanyakan, tidak protes, tidak komplain. Dan saudara, ini berarti dia siap meninggalkan zona nyamannya.
Terkadang ini sering jadi pengganggu kita di dalam ikut Tuhan, ikut panggilan Tuhan, karena harus tinggalkan zona nyaman. Orang kalau sudah agak lama di sebuah tempat, itu akan membangun zona nyamannya. Contoh sederhana sajalah, kalau kita datang ke gereja, kita biasanya duduk di tempat yang sama. Karena sering duduk di tempat yang sama, lama-lama itu jadi zona nyaman kita. Coba kalau kita datangnya agak terlambat, lalu orang sudah duduk di kursi di mana kita biasa duduk. Saya mau tanya, saudara nyaman enggak? Zona nyamannya terganggu. Meskipun mungkin ada bagian juga orang suka duduk di tempat yang sama, setidaknya ini menggampangkan majelis atau para satuan Kristus untuk lihat warga saya yang biasa duduk di sini datang atau tidak. Jadi lebih gampang untuk membuat atau mencek presensinya. Belum lagi ketika hal-hal yang menjadi muatan dari panggilan itu kita tidak ketahui akan jadi seperti apa. Ketika kita dipanggil menjadi pelayan Tuhan, siapkah kita meninggalkan zona nyaman? Siapkah kita tidur nyenyak kita diganggu? Siapkah kita dengan hobi, kebiasaan kita yang kadang-kadang kita harus tinggalkan karena ada pelayanan? Saudara, Abram tidak mendebat Tuhan. Abram siap meninggalkan zona nyaman. Abram menjawab panggilan Tuhan. Sama seperti Yesaya ketika Tuhan tanya, siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan dia jawab, Hineni shelachini, ini aku, utuslah aku. Bukankah setiap kita juga yang ambil bagian dalam pelayanan ketika dipanggil untuk melayani dalam berbagai kapasitas pelayanan ditanya, hada edena'u, babangai halewu, dan kemudian kita menjawab edenado moroiba dedegu ya itolodolo balangi baba ebua de dunia andre. Hanya kadang dalam perjalanan waktu kita bisa lupa bahwa kita sudah menjawab ini aku, Tuhan utus aku. Ketika mungkin ada sesuatu yang mengganggu dan merampas kenyamanan kita. Hal yang berikutnya yang kita lihat, ada penyertaan Tuhan di dalam panggilan pelayanan. Dan sebenarnya inilah modal orang-orang yang dipanggil Tuhan. Ayat 7 sampai ayat 9. Tuhan hadir dalam perjalanan dan meneguhkan janjinya. Dan Abraham menyambut dengan cara apa? Dia merespon dengan mendirikan mesbah. Dia meresponnya dengan ibadah. Salah satu wujud dari keyakinan kita akan penyertaan Tuhan adalah melalui ibadah. Seberapa banyak kita hidup dalam hidup yang beribadah? Kadang-kadang ibadah minggu saja mungkin banyak bolong-bolongnya. Mari kita ambil contoh dan teladan dari Abraham. Keyakinan akan penyertaan Tuhan yang telah memanggil dia direspon dengan ibadah kepada Tuhan. Abraham melanjutkan perjalanan dan terus bersemangat karena dia yakin, kalau kita lihat ayat 8 dan 9, ada penyertaan Tuhan. Menjadi pertanyaan juga bagi kita saat ini, adakah kita yakin akan penyertaan Tuhan? Jangan-jangan yang kita kedepankan, jangan-jangan yang kita andalkan adalah kekuatan kita, kemampuan kita. Ketika diri kita yang kita kedepankan, ketika kemampuan kita yang kita kedepankan, kita bisa frustrasi, kita bisa putus asa, kita bisa kecewa. Tetapi ketika kita hidup dalam keyakinan akan penyertaan Tuhan, sukacita melayani itu tidak akan hilang atau tidak ada putus-putusnya. Saudara yang
Tuhan Yesus kasihi, melayani Tuhan itu berarti kita dipanggil hadir dalam dunia. Dan ini bukan tanpa tantangan, tanpa ancaman. Namun Tuhan senantiasa menyertai hamba-hambanya, para pelayannya. Kita diutus kembali ke dunia yang chaos, yang kacau ini, untuk menjadi berkat dan bukan sebaliknya malah mengacaukan. Ini penting untuk digarisbawahi, dan saya mau ulangi sekali lagi. Kita dipanggil ke dalam dunia yang kacau ini untuk menjadi berkat dan bukan untuk mengacaukan. Oleh karena itu, mari kita lihat kehadiran kita di tiap tempat. Benarkah kita hadir di situ menjadi berkat atau jangan-jangan jadi pengacau? Dalam konteks kita saat ini, ketidakadilan ada di mana-mana. Kemiskinan masih terus ada di sekitar kita. Kekerasan, ketamakan, diskriminasi, kerusakan alam di sekitar kita. Dan yang terakhir, dalam konteks kita sekarang ini, pandemi coronavirus. Adakah kita melihat bahwa ini adalah sebuah kekacauan dunia di mana Tuhan memanggil kita untuk melayani? Bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah kondisi tersebut? Adakah kita menjadi berkat atau justru menambah kekacauan? Saya seringkali mengelus dada ketika ada orang yang nekat menerabas aturan-aturan yang ada, terutama di tengah pandemi coronavirus ini. Bahkan sepertinya menantang. Saudara, mungkin Anda kuat, mungkin Anda sehat, tapi jangan tularkan virus yang mungkin nempel di dirimu kepada orang yang lain yang tubuhnya tidak kuat. Hal sederhana. Ada orang yang berkata, saya kan tidak sakit, kenapa saya harus memakai masker? Ya, kamu tidak sakit, kamu tidak perlu masker, mungkin menurutmu. Tapi kalau ada orang yang kemudian menularkan virus melalui droplet kepadamu, engkau tidak punya pertahanan. Ada banyak pemahaman-pemahaman yang keliru melihat situasi yang sekarang ini. Apalagi saudara, pandemik yang berkepanjangan ini harus kita akui telah mengguncang sendi-sendi kehidupan ekonomi. Banyak orang yang terkena imbasnya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah situasi ini? Siapkah kita keluar dari zona nyaman kita untuk dipanggil Tuhan menjadi berkat? Mari kita izinkan firman Tuhan hari ini menyapa kita dan bertanya kepada kita, siapa yang mau kuutus? Dan mungkin kita perlu menggemakan kembali, ini aku, utuslah aku. Amin. Tuhan memberkati. Nats hafalan bagi kita. Dikutip dari Roma pasal 15 ayat 7a. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Saya mengajak kita mengucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, dan biarlah uraian sederhana ini boleh jatuh ke tanah yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah dalam praktek hidup kami yang nyata sehari-hari. Kami bisa menyadari bahwa Tuhan telah memanggil kami, dan kami siap meninggalkan zona nyaman kami untuk bisa dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi saluran berkat di tengah kekacauan yang ada. Pakai kami Tuhan jadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kebenaran firman. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu,
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Warta jemaat disampaikan oleh majelis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat BNKP Tangerang, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas kebersamaan kita dalam mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat Minggu 5 Juli 2020. 1. Minggu 12 Juli 2020 pukul 9 WIB, kebaktian tetap kita laksanakan secara online. Kami pandu dari Gereja BNKP Tangerang. Pengkhotbah, pendeta fungsional, liturgos, Satuan Nakeriso Amajelita Zega. Petugas selengkapnya dapat dibaca dalam warta. 2. Latihan persiapan kebaktian Minggu pada hari Kamis 9 Juli 2020 pukul 19 WIB. Mohon kehadiran komisi ibadah, petugas, dan pendeta fungsional. 3. Warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini sebanyak 31 orang. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. 5. Laporan khas mingguan BNKP Jemaat Tangerang dapat dibaca selengkapnya dalam warta. 5. Panduan pengumpulan persembahan dapat dikumpulkan melalui amplop atau tempat yang dikhususkan oleh keluarga untuk kemudian dikumpulkan di gereja ketika suasana telah kondusif kembali. Dan bisa juga dengan melakukan transfer melalui rekening gereja BNI 0112 1593 40 atas nama BNKP Tangerang dengan memberi kode unit yaitu tanggal pengumpulan persembahan di 3 angka terakhir nominal uang yang ditransfer. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta. 6. Persembahan persepuluhan akan dikumpulkan pada kebaktian Minggu 12 Juli 2020. Mari kita mempersiapkan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 7. Selesai pembacaan warta ini akan dikumpulkan persembahan untuk dana pelayanan sinodal. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengumpulkan persembahan untuk dana pelayanan sinodal dan kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 150, Ya Tuhan, hanya inilah.
Jemaat berdiri, kita berdoa. Tak henti-hentinya mulut bibir kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk berkat-Mu, untuk pemeliharaanmu dan semua campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Jikalau kami masih diizinkan beribadah hari ini, itu juga karena kasih setia Tuhan yang terus-menerus kami nikmati dalam hidup ini. Biarlah ibadah kami hari ini boleh berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Termasuk untuk persembahan yang kami kumpulkan bagi dana pelayanan sinodal. Kami mohon Tuhan terima, dan biarlah persembahan ini akan digunakan bagi kepentingan pelayanan di Sinode BNKP. Bapa di sorga, kami datang kepadamu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ketika perekonomian terpuruk karena pandemik yang berkepanjangan, kami mohon Tuhan campur tangan-Mu. Berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk bisa menempuh langkah-langkah strategis supaya bangsa kami bisa bangkit kembali. Secara khusus untuk memasuki masa new normal ini. Biarlah kami juga boleh sadar bahwa badai belum berlalu, tetapi kami perlu bertarung dengan kekuatan kami untuk berjalan melewati badai. Oleh karena itu Tuhan, mampukan segenap komponen anak bangsa ini untuk bisa bekerja sama bahu-membahu, untuk bisa bangkit kembali, melanjutkan perjalanan hidup masing-masing, dan terutama juga untuk hidup kebangsaan kami. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu di berbagai tempat, baik yang sudah memulai beribadah secara offline di gereja masing-masing, maupun yang terus melaksanakan ibadah online. Biarlah Tuhan boleh campur tangan, memberkati tiap-tiap pelayanan, mendatangkan berkat bagi jemaat Tuhan dan para pelayan Tuhan. Saat ini kami bersuka cita bersama dengan 31 orang saudara kami yang berulang tahun mulai dari hari ini sampai seminggu ke depan. Biarlah Tuhan boleh campur tangan, menolong, memberkati mereka, mendengarkan keluhan dan juga permohonan-permohonan mereka, dan Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang menjalani proses pengobatan yang lama, Tuhan tetap berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, semangat untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan selalu menyertai. Bapa di surga, semua program-program pelayanan di jemaat-Mu untuk pelayanan yang tertunda dan juga pelayanan-pelayanan ke depan, kami serahkan semua ke dalam pemeliharaan Tuhan. Termasuk di BNKP untuk persidangan sinode kerja yang harus tertunda untuk beberapa waktu. Kami terus berdoa biarlah Tuhan akan menentukan waktu yang tepat. Termasuk juga pertemuan para preses se-BNKP. Biarlah semua boleh berlangsung dalam anugerah Tuhan, dalam waktu Tuhan, dan dengan cara Tuhan. Bapa di sorga, dari kami yang beribadah hari ini, mungkin ada pergumulan-pergumulan pribadi, ada doa-doa yang khusus dinaikkan kepada Tuhan. Mari Tuhan dengarkan jemaat-Mu. Mari Tuhan kasihani. Seandainya ada yang bergumul di dalam rumah tangga dengan persoalan-persoalan dalam keluarga, biarlah Tuhan yang boleh hadir memberi jalan keluar. Bagi yang punya masalah keuangan, ya Tuhan tolong peliharakan anak-anak-Mu. Ataupun masalah yang lain yang kami mungkin tidak tahu tapi Tuhan tahu, biarlah Tuhan akan menolong setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah menyelesaikan pendidikan di setiap jenjang dan akan melanjutkan pada jenjang berikutnya. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Begitu juga yang naik kelas, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Yang mencari pekerjaan, Tuhan akan pertemukan dengan pekerjaan yang tepat dalam waktu yang tepat. Yang menggumulkan pasangan hidup, biarlah Tuhan akan mempertemukan juga dengan orang yang tepat dalam waktu yang tepat.
yang menantikan keturunan dari Tuhan, Tuhan juga akan berkati pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan tetap atas kami semua. Ini doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna, dan biarlah doa ini menjadi sempurna melalui doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Kita sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Silakan duduk dan mengambil waktu teduh. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkan.